Ramadan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa melihat video ceramah saya kali ini. Tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya atas nama Halifah Syam, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Puang Rima Galatung. Adapun ceramah yang akan saya bawakan yakni berjudul Tidak Sia-sia. Penciptaan manusia. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang sia-sia dalam pembuatan Allah, termasuk ketika Dia menciptakan kita semua. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang terlena dengan fitnah dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini mencakup dua keadaan di dunia dan di akhirat. Manusia tidak dibiarkan sia-sia di dunia dengan tidak diperintah dan tidak dilarang. Begitu pula dengan mereka yang dibiarkan sia-sia di alam kubur. Mereka diberi perintah dan larangan di dunia dan mereka dikumpulkan dan dibangkitkan di hadapan Allah di hari akhirat. Yang dimaksud dalam ayat ini penempatan adanya janji Allah sekaligus bantahan bagi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang bodoh, serta para penentang yang mengingkari hal-hal tersebut. Tafsir Al-Quran Al-Asim Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, surah Al-Mu'min ayat 115. Ibadah tujuan kita. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya semata, yakni dengan mentauhidkannya. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya. Bahkan dengan sebab tauhid inilah Allah menciptakan seluruh makhluk, menciptakan surga, menciptakan neraka. Allah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus pada para rasul. Allah menciptakan jin dan manusia serta memerintahkannya untuk bertauhid kepadanya. Allah menjanjikan surga bagi orang yang merealisasikan tauhid dan mengecam dengan neraka bagi yang menyelisihi jalan tauhid. Dan Allah mengutus seluruh para nabi dan rasul untuk menjelaskan tauhid. Amalan yang tidak sia-sia. Tidak ada satu amalan di dunia yang sia-sia atau yang biasa kita sebut dengan kata percuma. Allah pasti melihat tiap amal perbuatan manusia, mau kita berbuat kebaikan walau sebesar atom. Dan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 yang berkaitan dengan hari pembalasan, Allah menjelaskan tentang anugerahnya yang agung terhadap orang mukmin yang berbuat baik. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit akan mendapat balasan 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari itu, sampai 700 kali dari amalnya, karena Allah Maha Kaya hal itu. Jika amal baik tersebut disertai dengan keikhlasan dan sesuai dengan aturan agama Islam. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya sebagai bentuk keadilan Allah. Mereka tidak sedikit pun dirugikan dan disalimi. Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun terhadap hamba-hambanya, seperti mengurangi pahala atau menambahkan dosa yang tidak diperbuat. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalimat tadi Allah juga sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261.
Diceritakan bahwa berbuat baik dibayar pahala karena salah satu sifat Allah adalah syukur. Syukur itu maha berterima kasih. Jika ada orang yang pandai bersyukur atau hambanya yang pandai bersyukur, Allah lebih pandai bersyukur lagi dan membalasnya dengan besar setiap satu perbuatan amal baik. Tiap-tiap perbuatan baik tidak akan dibayar dengan sebesar perbuatan baiknya, tetapi dibayar minimal 10 kali lipat, bisa sampai 700, bisa sampai 7 juta, atau bisa sampai 7 miliar kali lipat. Berbeda dengan perbuatan jahat yang balasannya tidak dilipat gandakan. Bayangkan pemurahnya Allah terhadap orang-orang yang beriman, sangat kasih sayangnya kepada kita semua. Jadi jangan heran ketika di akhirat kelak kita mendapatkan banyak sekali perbuatan baik, karena setiap perbuatan baik kita di dunia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang berkata, "Sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu." Lantas ia pergi untuk menyedekahkan sesuatu itu. Ternyata sedekah itu jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada sedekah yang diberikan kepada pencuri. Kemudian orang yang bersedekah tersebut berkata, "Ya Allah, hanya bagimulah segala pujian. Sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu lagi." Ia kemudian bersedekah, tetapi sedekahnya itu jatuh ke tangan seorang pelacur. Keesokan harinya orang-orang membicarakannya lagi bahwa ada seseorang yang bersedekah kepada pelacur. Lalu dia berdoa kembali, "Ya Allah, hanya bagimulah segala pujian. Sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu lagi." Kemudian ia bersedekah, tetapi lagi-lagi sedekah itu jatuh ke tangan yang salah. Sedekah itu jatuh kepada orang yang kaya. Dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hanya bagimulah segala pujian. Ya Allah, beberapa kali saya bersedekah, tetapi sedekahnya jatuh kepada orang yang salah." Lalu datanglah seseorang kepada orang yang bersedekah tadi. Dia berkata, "Adapun sedekahmu kepada seorang pencuri, bisa saja mengakibatkan pencuri itu berhenti untuk mencuri. Sedekahmu kepada seorang pelacur bisa saja mengakibatkan pelacur itu berhenti dari berzina. Sedangkan sedekahmu kepada orang kaya agar dia tergerak hatinya untuk bersedekah dan menafkahkan sebagian hartanya yang telah diberikan kepada orang lain." Itulah tadi ceramah dari saya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.